Dan ternyata kejadian tentang kereta hantu ataupun stasiun hantu itu nggak cuman Adi yang mengalami, tapi ternyata banyak orang ngalamin, banyak cerita terdengar, banyak artikel pula yang bisa kalian baca. Itu ada di tahun 2019, kalau Adi di tahun 2015, tahun 2019 pun ada seseorang yang ngalamin, itu pun serupa, hampir sama, dia keadaan pulang dari kantor, keadaan lelah, dia naik kereta, mirip dengan Adi, dia naik kereta, cuman di kereta itu ada seorang bapak-bapak di seberangnya dia baca koran. Dia berulang kali pengen ngeliat ini si bapak kok baca koran nggak lepas-lepas, tapi nggak bolak-balik halaman gitu. Terus tapi yang dia lihat di sekitaran dia itu ada beberapa orang tapi dengan putih-putih dan mukanya pucat. Dan si bapak lagi-lagi dia balik ke si bapak ini, pengen tahu wajahnya bapak ini seperti apa. Cuman yang bikin dia terkejut lagi-lagi kok nggak nyampe-nyampe. Terus dia ngelihat jam, sama jam 3 pagi, kok nggak nyampe-nyampe, padahal cuma dari Jakarta, dari Manggarai mau ke Bogor juga, kok nggak nyampe-nyampe. Dia makin ketakutan setelah fokusnya dia ke koran si bapak depan dia. Ternyata koran itu dituliskan 23 Maret 1987, padahal ini di tahun 2019. Kalian tahu nggak apa yang ada tragedi apa di tahun 1987? Itu dia tragedi di mana terjadinya tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro itu kecelakaan kereta api yang paling parah karena memakan banyak korban. Itu di tahun itu. Jadi si orang ini langsung lemes, langsung ketakutan. Setelah sampai ke stasiun, dia buru-buru turun dan nyamperin ada petugas di stasiun itu. Dia ngomong, "Bapak ngeliat nggak saya turun dari kereta yang barusan? Bapak lihat kan?" Terus si bapak ini, si petugas ini nggak ngejawab, tapi malah ngasih air putih. "Duduk dulu Pak, diminum dulu." Terus setelah minum sesaat, si petugas stasiun ini baru menjelaskan bahwa yang saya lihat Bapak nggak turun dari kereta karena udah kereta paling terakhir udah dari tadi, jam segini nggak ada kereta. Tapi Bapak ini dari tadi yang saya lihat Bapak itu jalan dari tengah rel kereta, jalan gitu. Dan akhirnya itu pun menjawab rasa janggalnya si orang ini, kenapa begitu janggalnya. Terus dia ngerasa kakinya itu lemes banget dan ketakutan. Ternyata yang dilihat orang lain, dia ini lagi jalan. Terus ada lagi yang ngalamin, itu petugas perlintasan kereta yang dia jam 4 pagi, dia ngantuk, sama keadaan ngantuk, bertugas tapi ngantuk. Dia kaget gara-gara denger sirine kereta api. Setelah ngeliat jam, loh jam 4 pagi kok ada sirine kereta, padahal di jadwal itu jam 5 pagi. Dia ngelongok ke luar, ternyata kereta lewat itu keadaan gelap. Dia jelas hitung ada 4 gerbong tanpa masinis dan gelap. Dari depan sampai belakang gelap. Setelah dia cek berulang jadwal, ada perubahan jadwal, enggak, ternyata enggak. Yaitu membuktikan bahwa kejadian ini itu berulang, nggak cuman ke satu orang, ke banyak orang berulang. Kenapa berulang? Kalau menurut aku, yang aku lihat ini memang akan terus begitu, akan terus berulang, karena lagi-lagi yang di stasiun Manggarai ini itu berakhirnya di kereta, dan mereka masih tertinggal, masih tersisa di lokomotif kereta yang
belum berpulang dengan semestinya, dan mereka mengulang memori yang ada di mereka, yang terjadi di mereka berulang. Dia mengulang terus begitu dengan keadaan kereta, dengan penumpangnya yang ada beberapa penumpang dengan keadaan pucat, bahkan nggak terlihat mukanya, tapi mereka itu intinya mengulang memori yang terakhir waktunya mereka mengulang-ulang itu. Dan menurut aku itu akan terus terulang, kedepannya masih akan terus terulang begitu dari Manggarai ke Bogor. Dan itu nggak bisa dipungkiri, yang aku bilang penghuni hutan dari Depok ke Bogor itu pun sama. Jadi mereka mewujudkan sebagai stasiun hantu yang seolah nyata, dan dia mewujudkan juga sebagai kereta hantu yang nampak nyata, tapi mereka sebenarnya nggak ada motivasi buat mencelakai ataupun hal-hal negatif, enggak. Jadi mereka murni cuman pengen menunjukkan eksistensi mereka, pengen menunjukkan bahwa mereka ini ada, dan mereka hanya mengulang memori mereka pada saat mereka terakhir. Jadi akan seperti itu berulang-ulang. Jadi nggak ada tujuan negatif apapun, enggak. Dan kenapa berpindah, yaitu karena suka-suka mereka mau ada di titik mana, mereka pengen nunjukin ini stasiun ada, ini kereta nampak nyata, memang seperti itu. Tapi mereka ini nggak bisa di stop gitu, kayaknya ya memang akan terus seperti itu. Dan kenapa orang yang awam pun bisa mengalami seperti itu? Karena kalau aku lihat orang-orang yang ngalamin ini semua sama, rata-rata sama. Mereka dalam keadaan amat sangat lelah, amat sangat ngantuk. Jadi mereka alam bawah sadarnya itu frekuensinya sama dengan dimensi lain. Jadi amat sangat mudah buat diperlihatkan atau ditarik ke dimensi lain. Karena aku sendiri pun pernah ngalamin saat itu. Dari aku masih tinggal di Jogja, dari aku main orkestra, yang kalau main orkestra itu ada latihan dan recording yang dari pagi sampai pagi lagi, keadaan capek. Aku pulang dari Jakarta ke Jogja, keadaan weekday, kereta sepi, satu gerbong itu cuman aku sama kakakku, jadi nggak ada orang lain. Itu udah pasti saat aku naik begitu. Terus sampai beberapa stasiun itu nggak ada penumpang naik lagi, karena aku capek, aku tidur. Dan itu pun keadaannya sebenarnya aku nggak tidur pules banget, nggak. Aku cuman tiduran rebahan, tapi aku nggak sadar kalau si kakakku ini tuh jalan ke restorasi. Jadi satu gerbong itu bisa kalian bayangin aku sendirian. Mungkin aku sempat ketiduran, tapi saat aku buka mata ngeliat, niat aku pengen nyari kakakku, tapi kok ngeliat kursinya penuh orang. Tapi yang bikin aku segera buka mata beranjak duduk itu karena bentukan mukanya sama, jadi flat, pucet, terus mukanya hampir sama, flatnya sama, pucetnya sama, tapi ininya pakaiannya beda-beda, jadi kayak manusia pada umumnya. Dan itu penuh satu gerbong itu. Saat aku duduk, aku dalam keadaan sadar, baru aku tahu, oh bukan manusia ternyata. Jadi sepadat itu mereka, yaitu mereka makhluk lain, makhluk dari dimensi gaib. Dan itu aku pernah ngalamin karena aku keadaannya capek, ngantuk, jadi alam bawah sadarnya itu tipis dengan dimensi mereka. Dan itu sama kayak yang mereka alamin, dan itu menjadi penyebab. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kalian nggak pengen ngalamin hal yang serupa dengan mereka, artinya harus dalam keadaan fit ataupun sadar penuh. Jadi kalau dalam keadaan ngantuk atau yang lelah, itu udah pasti akan gampang buat masuk ke dimensi mereka.
Nah, apakah cerita ini yang aku ceritain ini akan menjadi bagian dari cerita kalian pengguna KRL, terutama untuk kereta terakhir ataupun kereta yang di malam hari? Nah, ikutin terus Jurnal Intan Indigo. Terima kasih buat sahabat Jurnal Intan yang udah kasih komen-komen positif, karena segala kata-kata positif itu berasal dari pikiran dan hati yang positif. Itu semua akan berbalik ke kalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.